Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabad. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini saya sampai di rumah jabatan Kapolres Kabupaten Bantaeng, Bapak Andi Kumara, yang dulunya adalah sahabat kita yang sama-sama membangun musola di Lantas Polrestabes Makassar, yang saya dan Ustadz Dasat Latif waktu itu meresmikan di satu di flyover, alhamdulillah sudah berjalan, dan satu lagi di samping Bank BNI atau di samping Karebosi lebih tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Masya Allah di sana juga sudah berjalan, bahkan saya sudah 3 kali khatib Jumat di sana. Nah teman-teman, ini menarik sekali. Musola ini dahulunya hanyalah pos satpam. Ini juga bisa jadi inspirasi buat bapak-bapak, sahabat-sahabat saya, Kapolres, Satlantas, ataupun apapun jabatan Anda yang memiliki rumah jabatan atau rumah dinas, yang mungkin dengan itu Anda bisa mengambil sedikit pahala atau banyak pahala dari tempat yang Anda jabat. Nah, salah satunya dari Pak Andi Kumara ini kita mengambil inspirasi yang luar biasa, Musola Ar-Rohani, teman-teman. 2 bulan yang lalu saya masih ingat, saya berdiri di sini ngobrol dengan beliau, ya Pak Andi Kumara ini. Kita membahas banyak hal dan waktu itu masih momentumnya bulan suci Ramadan. Ya, di saat itu kita Masya Allah ya sama-sama meresmikan untuk masuk ke rumah ini. Kita isi ceramah, tausiah, hadir Pak Bupati dan seterusnya. Sebelum saya pulang, saya ngobrol di sini. Saya masih ingat saya diberikan hadiah 4 HT waktu itu untuk tim saya. Kemudian kita sama-sama bercerita tentang niat baik itu, dan siapa yang menyangka ketika saya beriktikaf 10 terakhir di Mekah, saya kaget, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah kuasa Allah, maunya Allah, jalannya Allah. Saya mendapatkan info dari beliau, laporan, tulisannya ya. Saya bacakan teman-teman ini supaya menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti beliau pada tanggal, ya. Izinkan saya membacakan ini teman-teman. Pada tanggal, ya, subhanallah. Nah ini, beliau tanggal 23 April izin laporan musola Bantaeng sudah 85%. Allahu Akbar, saya dikirimkan notifikasinya. Kemudian pada tanggal 30 April tepatnya, alhamdulillah, beliau mengatakan bahwa alhamdulillah Ustadz, izin di sini ada beberapa berita dari beberapa ini. Lapor Ustadz, musola ketiga sudah diresmikan. Mohon doanya. Alhamdulillah, saya yang menerima itu ketika saya berada di Masjidil Haram. Seketika saya mengangkat tangan lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, pertama berkahi niat baik Bapak Kapolres ini untuk orang tuanya, ibunya. Itulah kenapa Ar-Rohani dinamakan Ar-Rohani, karena ini nama ibu beliau yang dari dulu sudah ingin mewakafkan rumah pribadinya untuk dijadikan musola. Subhanallah, siapa yang menyangka setelah bertahun-tahun anaknya jadi Kapolres dan Allah izinkan anaknya mewujudkan bakti itu kepada ibunya. Nah, yang lebih dahsyat lagi teman-teman, bukan sekedar musola, bukan sekedar tempat ibadah, tapi ini juga fungsi yang sangat dahsyat dan sangat dibutuhkan di daerah ini. Rumah dinas Bapak Kapolres ini. Di sebelah sini ada gedung, silakan diikuti teman-teman. Ini gedung pertemuan. Nah, nih bisa dilihat dari sini, gedung pertemuan ini adalah merupakan gedung pertemuan yang menjadi pusat berkumpulnya para pejabat-pejabat atau acara-acara pernikahan, acara-acara besar di Kabupaten Bantaeng. Berada di jantung kota Kabupaten Bantaeng tepatnya. Nah, Anda bisa lihat gedung itu sebesar itu tidak memiliki musola. Dia hanya punya sepetak ruangan untuk sholat, dan itu sangat kurang untuk orang-orang yang sedang hadir undangan. Ada yang undangan zuhur, ada yang maghrib, ada yang isya, ada yang asar. Dan alhamdulillah Bapak Kapolres Bantaeng menyiapkan musola ini. Ini cantik sekali nih tulisannya, Musola Ar-Rohani dari depan nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dahulunya pos satpam. Ini inspirasi yang bisa diikuti oleh teman-teman dimanapun berada, apapun jabatannya. Hal yang kita tidak pernah menyangka, bahkan mihrabnya ini dahulunya adalah toilet ya. Daerahnya toilet, Masya Allah, dirubah sedemikian rupa menjadi mihrab, dan nanti kita akan cek di dalam ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, akhirnya ini menjadi tempat persinggahan untuk sholatnya orang-orang yang sedang berada
di daerah sekitar sini, khususnya yang berada di gedung pertemuan. Nah, ini cara cerdas dalam beramal. Membangun musola, orang-orang sholat, kita dapat pahalanya, orang tua kita juga dapat pahalanya. Nah teman-teman, Masya Allah, sejuk banget. Ini kita berada di musola ini. Allahu Akbar. 2 bulan yang lalu, ini 30 April tepatnya diresmikan. Baru 22 hari teman-teman. Dan Masya Allah, terakhir saya bertemu beliau itu, ya, saya ingat sekali, waktu itu tanggal berapa ya? Masya Allah, saya ingatnya bulan April teman-teman. Ya, di bulan Ramadan saya bersama Bapak Bupati juga hadir di tempat ini, sama-sama meresmikan. Teman-teman, ini ada desain yang sangat indah nih. Ini marmernya Masya Allah. Ini sejadahnya langsung dari Madinah, dari Raudhah. Ya, kebetulan yang belikan waktu itu Pak Hendra Ardiansyah Amdons. Dan Alhamdulillah, karena beliau nggak muat barangnya, dititip ke koper saya. Alhamdulillah. Ini AC-nya coba dilihat, begitu nyaman sekali teman-teman. Nah, ditambah dengan di sini, coba lihat. Nah, ini tempat wudhunya, ini sangat futuristik. Nah, nih, jadi orang tinggal wudhu di sini. Masya Allah. Setelah mengambil air wudhu, bisa langsung sholat di dalam. Nah, bagi yang membutuhkan toilet, sudah disiapkan toilet juga. Ini juga untuk, jadi subhanallah teman-teman, rumah secara tidak langsung, rumah jabatan Kapolres Bantaeng ini dibuka untuk masyarakat. Dan saya kira ini sudah sesuai ya dengan yang dikategorikan dengan mengayomi. Iya, di antara tugas kepolisian adalah mengayomi masyarakat. Nah, ini juga menjadi fasilitator kebaikan untuk masyarakat. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini kita akan cek ya. Ini kita akan lihat salah satu toilet yang ada di tempat ini. Masya Allah. Nah, ini untuk laki-laki. Tuh ada toilet pria. Masya Allah. Ini dari pintunya aja udah bagus nih. Wah, mantap. Luas teman-teman. Kalau mau mandi pun ini cukup ini. Masya Allah, keren. Ini bagus banget ya. Dan satu lagi ada di belakang untuk perempuan. Persis seperti ini. Jadi teman-teman, kita akan review. Dan inilah yang ditunggu-tunggu pastinya. Bagaimana Bapak Andi Kumara ini punya motivasi dan semangat seperti ini. Mudah-mudahan video saya ini disaksikan dan dilihat oleh pejabat-pejabat besar di kepolisian, insya Allah ya. Tentu ini akan menjadi motivasi dan bisa diberikan kepada motivasi ini, semangat ini kepada para polisi-polisi yang lain, perwira-perwira yang lainnya. Kita cek. Masya Allah teman-teman, ini dia Bapak Andi Kumara hafizahullah ta'ala. Nah, setelah berapa bulan menjabat di Satlantas waktu itu Makassar? 7 bulan. 7 bulan. Alhamdulillah beliau menginisiasi 2 musola. Alhamdulillah, dan salah satunya bisa digunakan untuk sholat Jumat. Alhamdulillah, saya juga sudah pernah mengisi khutbah Jumat di sana beberapa kali, sudah 3 kali lebih. Dan yang lebih dahsyat cerita ini, saya mau tanya nih Pak Andi Kumara, sebenarnya gimana kok bisa musola yang berada di rumah jabatan ini bisa jadi dengan Masya Allah cepat, kemudian juga apa tujuan utamanya ketika membangun musola ini, kemudian yang selanjutnya lagi sebenarnya nama Ar-Rohani itu betulkah tadi atas nama ibunya, mungkin bisa dijelaskan sejarah singkatnya insya Allah. Silakan Pak Andi Kumara. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selamat datang di Bantaeng. Siap, Masya Allah. Jadi Pak Ustadz, tadi yang disampaikan Pak Ustadz itu benar semua. Jadi di Makassar Alhamdulillah sudah 2 musola. Yang pertama di pos flyover, kemudian yang kedua di Karibosi. Yang ketiga Alhamdulillah di rumah jabatan Kapolres Bantaeng. Dalam konsep pembuatan musola kita tidak boleh asal-asalan. Kita harus melihat asas manfaatnya. Betul. Dan bagaimana sejarahnya juga kita harus tahu. Untuk di flyover itu kita melihat bahwa di situ adalah pos polisi yang setiap tahun pasti dibakar.
Pasti dibakar. Pasti dibakar. Alasan dibakarnya kenapa? Karena di situ setiap tahun ini penyakit tahunan, tanggal 9-10 Desember itu hari korupsi dan hari HAM sedunia. Ini selalu menjadi agenda rekan-rekan yang unjuk rasa untuk membakar. Bukan membakar sih, jadi dia mengaktualisasikan diri dan biasanya kok tahun ke tahun dibakar terus gitu loh. Karena itu kita berpikir bagaimana agar ini jangan sampai dibakar dan jangan sampai nanti itu, dan konsep saya adalah untuk memanfaatkan agar bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan adanya pembuatan musola itu yang waktu itu kurang lebih 2 bulan itu bisa dilaksanakan dan bisa bermanfaat. Dan alhamdulillah saat tanggal 9-10 Desember 2021 ya, itu tidak dibakar. Nah, karena yang mau demo sholat dulu, setelah demo sholat dulu. Jadi berbarengan antara yang mau demo sama pengaman sholat bareng, sama-sama sholat situ. Jadi nggak dibakar waktu itu ya? Tidak. Alhamdulillah itu dan ada. Sudah terasa manfaatnya. Kemudian mau sholat kedua ini di Pos Karebosi, di mana sebelumnya adalah tempat kumuh yang situ tidak ada got dan di situ tempat orang untuk naruh barang-barang yang nggak jelas. Ya Allah. Bahkan kita saat membersihkan itu lebih daripada 3 truk, dan untuk saat dibersihkan itu ditemukan puluhan dompet. Jadi besar kemungkinan orang mencopet buang situ atau pencopet itu sembunyi di situ. Bisa jadi, artinya di situ perlu dimanfaatkan. Betul. Karena di bawahnya tiang Videotron ini orang pasti berpikiran ini mau dimanfaatkan apa. Artinya dengan Bismillahirrahmanirrahim kita laksanakan pembuatan itu dan sudah kita resmikan pada tanggal 10 Januari 2020. 10 Januari 2020. Iya, siap. Dan setelah diresmikan itu ada niatan dari rekan-rekan bahwa akan membuat itu Jumatan. Dan saya bilang silakan kalau memang itu bisa dilaksanakan, dan kebetulan kan muat jamaahnya 61. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah 16 kali Jumatan. 16 kali Jumatan dilaksanakan. Kemudian setelah saya masuk jadi Kapolres Bantaeng, itu saya tidak serta-merta membuat ini. Saya pasti sejarahnya gimana ini? Saya kalkulasi dulu. Bagaimana apa yang bisa saya memberikan sentuhan manfaat. Saya tidak mau merusak yang sudah berjalan, tapi saya pengen memanfaatkan yang ada. Di tempat ini adalah pos penjagaan yang dulunya pos di depan situ. Kemudian sini adalah toilet. Ini toilet. Tapi saat orang jaga kemudian toilet ke sini, ini cenderung becek. Terus becek dan sini tidak pernah dimanfaatkan. Ini adalah ruangan kosong yang tidak pernah dimanfaatkan. Ini pokoknya ini berantakan. Saya berpikir bagaimana ini bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fungsi utama. Fungsi utama adalah sebagai pos penjagaan, dan ini toilet itu harus ada. Sehingga kita bikinkan musola ini untuk warga. Tadi sampaikan Pak Ustadz bahwa samping kita ini ada gedung pertemuan namanya Balai Kartini. Balai Kartini ini memuat 2.000 orang. 2.000 orang? Ya, 2.000 orang yang biasa dilaksanakan siang hari. Berarti terbesar di Bantaeng ini? Ini paling besar di Bantaeng. Balai pertemuan terbesar? Betul. Sehingga saat mereka melaksanakan aktivitas, ini seringkali kesulitan mencari masjid. Sehingga kalau sudah kesulitan, mereka harus agak jauh atau mereka menunda sholatnya. Dengan ada ini tidak ada alasan lagi untuk sholat itu tertunda. Berarti Masya Allah ini Pak Kapolres memang diniatkan untuk dibuka umum, siapa aja yang memakai. Betul. Ini memang untuk terbuka untuk umum, walaupun ini diucap Kapolres,
Silakan, karena di depan kan ada penjagaan, Ya. jadi silakan bisa Ya. melaksanakan ini, dan ini kita terbuka untuk umum. Nah tadi saya lihat toiletnya luas banget itu. Betul, karena Masya Allah. kita niatnya adalah membuat barang itu tidak boleh mengurangi manfaat dari yang sebelumnya. Iya, betul. Di sini ada toiletnya, oleh karena itu kita cari tempat yang bisa dimanfaatkan. Iya. Di belakang sana tadi itu adalah sebetulnya adalah rongga. Iya. Di belakang bangunan di situ cenderung kumuh juga, Kumuh juga. karena situ ada barang-barang nggak jelas di situ. Iya. Akhirnya kita manfaatkan untuk toilet. Nah, toilet untuk laki-laki dan perempuan kan dibedakan, Iya. biar nanti bisa melaksanakan Betul. kegiatan itu tidak terganggu. Betul. Kemudian untuk tadi sampaikan Pak Ustadz, bagaimana konsep kenapa kok saya membuat musala? Iya. Sebetulnya bukan niatan saya untuk saya membuat musala setiap saat, karena tugas utama saya adalah selaku polisi. Saya terkait dengan keamanan. Betul. Tapi saya ada pesan dari orang tua saya, Iya. di mana orang tua saya dulunya itu benar-benar mau membuat masjid. Mau membuat masjid, sampai niatnya beliau itu, karena kami terlahir dari keluarga yang sederhana, Masya Allah. itu mau mewakafkan rumah satu-satunya. Allah. Rumah satu-satunya untuk sebagai masjid. Tapi karena saya itu bersikeras, Ya. saya melarang, dalam arti itu masih ada kakak saya yang tinggal di situ, Betul. sehingga nanti manfaatnya itu akan Kurang. bertentangan daripada kekurangan, karena kan nanti pasti tidak ada tempat tinggal lagi. Betul. Akhirnya saya sampaikan bahwa saya selaku anak, saya yang mengupayakan maksimal untuk melaksanakan niat dari orang tua kami Itu itu. tahun berapa kira-kira Pak Kapolres itu niatnya? Niat dari ibu saya itu tahun 2017. Masya Allah, 5 tahun yang lalu. Nah, 2017, kemudian saya bersikeras sampai tahun 2018. Iya. Saya ingat tahun 2018, Betul. saya sampaikan bahwa saya anakmu, saya yang tanggung jawab. Masya Saya begitu. Kemudian Barakallah. 2019 almarhumah dipanggil, 2019. meninggal, sehingga saya ciumi dari atas sampai bawah. Saya sampaikan tugas ibu sudah selesai, tugas saya untuk melaksanakan gitu. Ya. Insya Allah ada rezeki, saya akan wujudkan, Masya Allah. akan wujudkan apa yang menjadi niat dari orang tua kami. Masya Allah. Nah, untuk nama sendiri namanya Ar-Rohani. Nah, ini adalah mengambil dari orang tua saya, ibu saya, atas nama Siti Rohani binti Samsudin. Siti Rohani binti Samsudin. Ini adalah ibu saya inspirasi untuk membangun tempat ibadah. Allah. Ya, Bahkan waktu itu dia rela rumahnya. betul. Allah. Ya, memang ibu saya itu ahli ibadah, Tat. Jadi memang rajin ngaji. Dia dari malam itu pokoknya seharian dia itu banyak sholat malamnya. sholat apa namanya itu? Tahajudnya. Selain fardu apa namanya? Sholat sunnahnya banyak. Sholat sunnahnya. Jadi sholat fardu udah pasti, kemudian sholat Sholat sunnahnya sunnahnya mulai banyak. tahajud, Allah. kemudian sholat duha, kemudian dalam sehari itu banyak sekali baca Al-Quran. Banyak. Karena memang hidupnya untuk beribadah, dan itu selalu mendoakan anak-anaknya. Bahkan saat saya itu gagal, itu ngomong sama teman saya. Gagal. Saya pernah gagal dalam arti saya sekolah tapi daftar gagal. Ini menyampaikan, Masya Allah. saya tiap hari saya tahajud, saya nangis, Doain. saya memohon kepada Allah untuk diluluskan anak saya, tapi kok saya belum berhasil. Ya Allah. Saya merasa bahwa saya seorang ibu itu doanya tidak dikabulkan Ya, gitu. dia Jadi merasa sedih gitu. merasa sedih sekali, tapi di tahun kemudian alhamdulillah saya diluluskan. Masya Allah. Jadi doa orang tua Wah, saya itu luar biasa. dikabulkan, ditunda oleh Allah. dan diwujudkan setahun kemudian. Setahun kemudian. Dan saya bersaksi memang beliau benar-benar tulus untuk mendoakan, di mana saat saya tugas banyak hal yang beban berat itu, masalah berat itu bisa diselesaikan, karena mungkin
berkat doa dia beliau, walaupun sudah beliau sudah almarhum, tapi doa-doa itu Masya Allah. Baik teman-teman, ya Allah, haru banget ini kisahnya Bapak Kapolres kita, Bapak Andi Kumara. Terakhir Pak Andi Kumara, apa cita-cita terbesar Pak Andi Kumara di dunia karir kepolisian yang ingin mungkin kita bantu doakan, ya mungkin bisa disampaikan ke para viewers kita, followers kita di YouTube. Kira-kira apa sih cita-cita terbesar seorang Andi Kumara itu? Baik, Pak Ustadz, jadi saya tidak berpikir muluk-muluk, saya cuma memohon doanya agar selama saya berkarir, saya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Sekecil apapun, sebesar apapun, setinggi apapun jabatan saya, kalau tidak ada manfaatnya, saya tidak akan bangga. Saya akan memberikan, berupa maksimal memberikan manfaat bagi warga. Perlu saya sampaikan juga Pak Ustadz, bukan saya mungkin lebar di luar dari topik. Ya, di Banteng ini saya juga membuat program seperti di Makassar. Saya namanya Banteng Berbagi. Oh, seperti Jumat Berbagi Berkah. Betul, gitu. Betul. Kita mengajak warga yang akan beramal, saya menampung dengan sedikit ngumpul. Jadi setiap hari Jumat kita tidak kurang daripada 400 nasi kotak. Kita tidak pernah absen 400 nasi kotak, kadang 500, kadang 400. Ini kita tampung. Jadi warga nitip 50, ada anggota nitip 50, ada nitip 10. Itu semuanya diterima, kita bagi-bagi. Yang kita bagi itu bukan sembarangan. Kita cari orang yang membutuhkan. Ada tukang beca, ada penjual, ada petani, ada yang nelayan segala macam itu, kita patroli. Jadi kita segera menyapa, assalamualaikum, selamat pagi. Nah, ini rezeki. Jadi kita bukan di pinggir jalan ngasihkan, tapi sambil patroli kita memberikan yang memang benar-benar membutuhkan. Ya, kita itu berjalan sudah kurang lebih di atas 10 kali. Karena saya di sini baru 2 bulan, bisa dilaksanakan setiap hari Jumat. Itu sudah dilaksanakan rutin. Jadi disambut oleh warga yang mau beramal. Mereka kadang beramal takut nanti tidak sampai. Saya dengan dokumentasi, dengan bukti-bukti yang ada, itu sampaikan bahwa ini adalah niat kita kepada warga yang membutuhkan. Dan alhamdulillah bisa nyampe kepada warga. Masya Allah. Jadi malu ya, dan Masya Allah ini luar biasa. Kita belum mampu ini tiap hari, tiap Jumat 400 ini. Tapi insya Allah teman-teman, mudah-mudahan terinspirasi, mudah-mudahan termotivasi, dan paling penting teman-teman, seperti kata Allah dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah hikmah, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang cerdas. Dan sebagaimana Allah juga mencontohkan bahwa kebanyakan isi Al-Quran itu cerita, kisah-kisah. Makanya ada surah namanya Al-Qasas, kisah-kisah, ada kisah nabi-nabinya. Kenapa diceritakan kepada kita umat Rasulullah? Supaya kita mengambil hikmah dan pelajaran, mengambil yang baik untuk diikuti, seperti Musa meninggalkan yang buruk untuk ditinggalkan, seperti Fir'aun mengambil contoh teladan, seperti Nabi Muhammad SAW meninggalkan yang terburuk, Abu Lahab. Makanya ada surah namanya Tabbat Yada Abi Lahab, surah Allah. Semoga terinspirasi dari Kabupaten Bantaeng bersama Bapak Kapolres. Terima kasih sekali lagi Pak Andi Kumara. Sukses terus, kita doakan ya viewers, teman-teman. Semoga dimanapun berada, seperti doa ibunya, seperti doa beliau, semoga selalu dipenuhkan dengan manfaat-manfaat, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah lagi amanah, dan juga selain diberikan amanah yang lebih besar, diberikan juga keimanan yang lebih kuat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.